di sebuah pulau terpencil, berdiri sebuah sekolah elit yang hanya dihuni oleh para remaja berkekuatan super. Tempat itu bukan sekadar sekolah biasa, melainkan fasilitas rahasia untuk melatih generasi muda yang dipercaya mampu melindungi umat manusia dari ancaman besar di masa depan. Suatu hari, kedatangan murid baru langsung menarik perhatian seluruh kelas. Pemuda itu bernama Onodera Kyoya. Berbeda dari murid lainnya yang dengan bangga memamerkan kemampuan mereka, Kyoya justru menutup diri dan menolak memberitahu siapapun tentang kekuatannya. Bahkan para guru pun tidak mengetahui kemampuan apa yang sebenarnya ia miliki, karena Kyoya menyembunyikannya rapat-rapat seolah ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di balik sikap dinginnya itu. Namun ternyata, Kyoya bukan satu-satunya murid baru yang datang ke sekolah tersebut. Seorang gadis bernama Hiragi Nana juga bergabung di kelas mereka. Nana mengaku memiliki kemampuan membaca pikiran, dan berkat kekuatan itu, ia bisa dengan cepat memahami isi hati orang lain. Meski begitu, di balik sikap ramahnya, Nana diam-diam terus memperhatikan seorang murid bernama Nakajima. Berbeda dengan murid lain yang memiliki kemampuan luar biasa, Nakajima justru dikenal sebagai siswa tanpa kekuatan apapun. Namun meski dianggap lemah, ia memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat karena didikan keras dari orang tuanya. Nakajima selalu bercita-cita menjadi sosok yang memimpin umat manusia untuk melawan musuh besar yang suatu hari akan muncul kembali. Tidak lama kemudian, kelas mereka memutuskan untuk memilih ketua kelas melalui pertarungan antar murid. Dua siswa dengan kemampuan paling mencolok langsung berdiri sebagai kandidat terkuat dan saling menantang demi membuktikan siapa yang paling pantas memimpin. Guru mereka sebenarnya sudah memperingatkan agar pertarungan itu tidak dilakukan secara berlebihan, karena kedua murid tersebut terkenal arogan dan sulit dikendalikan. Namun peringatan itu sama sekali tidak dihiraukan. Pertarungan mereka justru berubah menjadi kekacauan besar ketika keduanya mulai menggunakan kekuatan penuh tanpa mempedulikan keselamatan murid lain. Tepat di saat keadaan hampir tak terkendali, Nakajima tiba-tiba muncul untuk melindungi semua orang. Saat itulah rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terungkap. Ternyata Nakajima bukan tidak memiliki kekuatan, melainkan mempunyai kemampuan langka untuk menetralkan segala jenis kekuatan super. Dalam sekejap, pandangan seluruh kelas terhadap dirinya langsung berubah total. Mereka yang sebelumnya meremehkannya kini mulai percaya bahwa Nakajima jauh lebih pantas menjadi pemimpin dibanding murid lainnya. Namun bagi Nana, kejadian itu justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Ia merasa ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar kemampuan milik Nakajima. Karena itu, Nana sengaja mengajak Nakajima pergi ke tempat sepi untuk memastikan semuanya secara langsung. Tetapi di balik sikap manis dan rasa ingin tahunya, Nana ternyata menyimpan tujuan yang jauh lebih mengerikan. Ia sebenarnya sedang mencari kesempatan untuk menyingkirkan orang-orang yang berpotensi menjadi ancaman besar di masa depan. Beberapa tahun sebelumnya, dunia pernah diguncang oleh kemunculan musuh umat manusia. Awalnya orang-orang mengira ancaman itu berasal dari monster atau makhluk asing, namun kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Musuh tersebut ternyata adalah manusia biasa yang memiliki kekuatan super. Setelah perang panjang yang memakan banyak korban, umat manusia akhirnya berhasil menang dan mulai memburu keberadaan orang-orang berbakat demi mencegah tragedi serupa terulang kembali. Kini, pemerintah berpura-pura melindungi para pemilik kekuatan dengan mengumpulkan mereka di pulau terpencil untuk dilatih menjadi pejuang masa depan. Padahal semua itu hanyalah kebohongan besar. Tujuan sebenarnya dari fasilitas tersebut adalah memusnahkan seluruh manusia berbakat secara diam-diam sebelum mereka berkembang menjadi ancaman yang tak bisa dihentikan. Dan di tengah konspirasi itu, Hiragi Nana ternyata hanyalah manusia biasa yang dipilih pemerintah sebagai pembunuh rahasia. Misinya adalah membasmi satu persatu murid berkekuatan super tanpa menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Sementara itu, seluruh siswa masih percaya bahwa Nakajima hanya jatuh sakit dan sedang beristirahat, sehingga kehidupan di sekolah kembali berjalan normal tanpa ada yang menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja dimulai. Melihat kemampuan Seiya yang mampu membekukan apapun dengan kekuatan luar biasa, Nana sempat menganggapnya sebagai ancaman yang harus diperhatikan. Namun semuanya berubah ketika ia mengetahui keberadaan murid lain yang jauh lebih berbahaya. Murid itu bernama Yohei, seorang pemuda dengan kemampuan mengerikan yang bisa menghentikan waktu sekaligus kembali ke masa lalu. Bagi Nana, kemampuan seperti itu terlalu berisiko untuk dibiarkan hidup. Jika Yohei terus menggunakan kekuatannya, maka rahasia hilangnya Nakajima cepat atau lambat pasti akan terbongkar.
Di saat yang sama, Kyoya diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka dan langsung tertarik pada kemampuan Yohei. Tanpa ragu, ia bertanya apakah kekuatan kembali ke masa lalu itu bisa digunakan untuk melacak keberadaan Nakajima yang tiba-tiba menghilang. Sejak awal, Kyoya memang sudah merasa ada sesuatu yang aneh, terutama karena sebelum Nakajima hilang, Nana terlihat sangat dekat dengannya. Pertanyaan itu membuat Nana mulai terpojok. Untuk mengalihkan kecurigaan, ia langsung memainkan sandiwara dan mencoba membalik keadaan dengan bertingkah seolah dirinya justru mencurigai Kyoya sebagai pelakunya. Cara itu berhasil membuat Kyoya lebih berhati-hati dan memilih menjaga jarak dari mereka. Namun berbeda dengan Kyoya, Yohei masih bersikeras melakukan penyelidikan sendiri. Ia terus menggunakan kemampuannya untuk kembali ke masa lalu demi mencari jejak Nakajima. Berkali-kali ia mengulang waktu, sampai akhirnya Yohei melihat sebuah kejadian penting. Nana dan Nakajima ternyata pergi bersama menuju arah lautan sebelum Nakajima menghilang. Meski pemandangan itu sangat mencurigakan, Yohei memilih mempercayai Nana karena selama ini mereka memang terlihat sangat dekat. Sayangnya, keputusan itu justru menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pada malam harinya, Nana mulai menjalankan rencana berikutnya. Dengan tenang, ia meminta Yohei berdiri di atas permukaan kolam yang telah dibekukan oleh kekuatan Seiya. Setelah itu, Nana menyuruhnya kembali ke masa lalu tepat sebelum es tersebut tercipta. Namun ketika waktu kembali diputar, lapisan es itu langsung menghilang dan membuat Yohei jatuh tenggelam ke dalam air dingin sebelum akhirnya terjebak di bawah bongkahan es tanpa bisa menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, Nana berhasil menyingkirkan ancaman kedua tanpa meninggalkan bukti yang jelas. Meski begitu, ia mulai sadar kalau setiap langkahnya kini semakin berbahaya. Sedikit saja melakukan kesalahan, maka seluruh rahasianya bisa terbongkar. Terlebih lagi, keberadaan Kyoya terus membuatnya gelisah. Karena Kyoya selalu menjaga jarak dan sulit ditebak, Nana memutuskan untuk mendekatinya secara perlahan sambil diam-diam mengawasi kesehariannya. Dari pengamatannya, Nana menemukan sisi aneh dari Kyoya yang sama sekali tidak ia duga sebelumnya. Diam-diam, laki-laki itu ternyata merawat seekor kucing dan menyembunyikannya di dalam gudang sekolah. Awalnya Nana mengira Kyoya hanyalah sosok suram yang dingin dan tertutup, tetapi semakin lama ia memperhatikan, semakin sulit pula dirinya memahami kepribadian pemuda itu. Bahkan saat Nana mencoba menyapanya, Kyoya tiba-tiba mengajak dirinya berteman tanpa rasa canggung sedikitpun. Ia bahkan membawa Nana langsung ke kamarnya seolah tidak memiliki rasa curiga sama sekali. Kyoya mengaku kalau dirinya selalu kehilangan kendali setiap kali menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Dan saat ini, hal yang paling membuatnya penasaran adalah hilangnya Nakajima. Menurut Kyoya, kejadian itu terasa sangat mirip dengan kasus hilangnya sang adik di masa lalu. Dari semua petunjuk yang ia kumpulkan, Kyoya mulai yakin kalau pemerintah memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Di dalam hati, Nana langsung menyadari satu hal mengerikan. Dibanding Nakajima, Kyoya ternyata jauh lebih berbahaya. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena kecerdasannya yang perlahan mulai mendekati kebenaran. Nakajima 14日から学校に来ていない。中島が失踪したと考えられる日にちなんだが、そうしたら、ここの飛び降り防止用のロープが切れているのを見つけた。崖下の岩場にこれがあった。お前さんが何か知ってるんじゃないかと思ったんだが。疑われている。Karena itulah Nana memutuskan bahwa Kyoya harus segera disingkirkan sebelum semuanya terlambat. Untuk memperkuat dugaan tentang hilangnya Nakajima, Kyoya dan Nana kemudian menunjukkan arloji milik Nakajima kepada guru mereka sebagai bukti bahwa sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Namun reaksi sang guru justru sangat mengecewakan. Ia sama sekali tidak memiliki informasi apapun dan tampak tidak mampu melakukan penyelidikan serius. Demi menghindari kepanikan di antara para murid, mereka akhirnya memilih merahasiakan kasus itu untuk sementara waktu. Tetapi setelah pertemuan tersebut selesai, Nana diam-diam mulai menyusun rencana baru. Sebuah rencana yang kali ini ditujukan untuk menjebak Kyoya dan menyingkirkannya selamanya. Tepat sebelum Kyoya memasuki gudang tempat ia biasa merawat kucingnya,
Nana diam-diam mulai menjalankan rencana pembunuhan berikutnya. Ia memenuhi ruangan itu dengan gas lalu menutup seluruh jendela rapat-rapat agar tidak ada udara yang keluar. Nana tahu kebiasaan Kyoya yang selalu menghangatkan minuman di dalam gudang tersebut. Dan benar saja, sesaat setelah Kyoya mencoba menyalakan api, ledakan besar langsung mengguncang ruangan hingga menghancurkan sebagian bangunan. Tubuh Kyoya terpental dan mengalami luka parah. Nana pun segera datang menghampiri sambil berpura-pura panik demi memastikan apakah targetnya benar-benar sudah mati. Untuk sesaat, Nana merasa misinya berhasil. Namun kenyataannya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Kyoya ternyata masih hidup tanpa mengalami masalah serius sedikit pun. Di hadapan Nana, akhirnya terungkap bahwa kekuatan milik Kyoya adalah keabadian. Tubuhnya tidak bisa mati meskipun menerima luka fatal. Menyadari hal itu, Nana langsung diliputi kepanikan karena semua rencananya berakhir gagal total. Sementara itu, Kyoya mulai mempertanyakan satu hal yang sangat aneh. Kenapa justru Nana yang pertama kali datang ke lokasi ledakan? Baginya, kejadian ini terasa terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Meski begitu, Kyoya tetap bersikap santai dan tidak menunjukkan rasa curiga secara terang-terangan. Sebaliknya, Nana yang biasanya tenang kini terlihat gugup setengah mati karena sadar lawannya kali ini jauh lebih sulit dibunuh daripada yang ia kira. Di tengah keresahan para murid yang masih memikirkan hilangnya Nakajima, Kyoya mulai menyebarkan teori bahwa mungkin saja ada musuh umat manusia yang menyusup ke sekolah mereka dan menyerang para siswa satu persatu. Sayangnya, tak ada seorang pun yang mempercayai ucapannya. Bagi murid lain, teori itu terdengar terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Namun Kyoya tetap bersikeras menyuarakan pendapatnya dan menolak diam sampai semua orang mulai membuka mata. Situasi itu jelas sangat berbahaya bagi Nana. Jika Kyoya terus berbicara, lambat laun kecurigaan bisa mengarah kepadanya. Karena itulah Nana memutuskan untuk mengambil langkah lain agar dirinya terlihat sama sekali tidak bersalah. Kebetulan, di sekolah itu ada seorang murid yang memiliki kemampuan menyembuhkan luka. Demi mendapatkan kepercayaan dari murid tersebut dan seluruh kelas, Nana sengaja menolongnya dari gangguan kecil yang terjadi di sekitarnya. Semua tindakan itu sebenarnya hanyalah sandiwara agar citranya terlihat baik di mata orang lain. Michiru-san, anata, 2人にからかわれてたんです。お友達だと思ってました。Tanpa disadari Nana, selama ini Kyoya terus mengawasi setiap gerak-geriknya dari pagi hingga malam. Ia merasa tingkah laku Nana terlalu mencurigakan untuk diabaikan begitu saja. Dan saat Kyoya sedang mengamatinya, tiba-tiba Nana melompat keluar melalui jendela dan menghilang. Pada waktu yang hampir bersamaan, terdengar keributan di asrama sebelah. Kyoya langsung bergegas memeriksa tempat kejadian, tetapi yang ia temukan justru Nana dalam keadaan terluka. Pemandangan itu membuat seluruh murid langsung percaya bahwa Nana tidak mungkin menjadi pelaku di balik semua kejadian misterius ini. Bagaimanapun juga, korban tidak mungkin melukai dirinya sendiri. Setidaknya itulah yang dipikirkan mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari akting Nana untuk menempatkan dirinya sebagai korban dan menghapus seluruh kecurigaan yang mengarah kepadanya. Walaupun rencananya berhasil membuat murid lain percaya, Kyoya tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun sekeras apapun ia mencoba menyusun teori, semuanya selalu berakhir buntu tanpa bukti yang cukup untuk menuduh Nana secara langsung. Sementara itu, berkat sandiwara yang telah ia bangun, Nana justru semakin dipercaya oleh seluruh kelas. Bahkan akhirnya ia dipilih menjadi ketua kelas menggantikan Nakajima yang menghilang. Tidak ada yang menolak keputusan tersebut. Di mata para murid, Nana adalah sosok paling cocok memimpin karena kemampuannya dianggap bisa mendengar keberadaan musuh umat manusia. Padahal kenyataannya, posisi itu justru membuat Nana semakin leluasa mengendalikan keadaan sesuai keinginannya. Kini ia bisa dengan mudah menciptakan kepanikan, memanipulasi informasi, bahkan mengatur kemunculan dan hilangnya musuh sesuka hati tanpa dicurigai siapapun. Di sisi lain, Kyoya akhirnya meminta maaf kepada Nana karena telah mencurigainya selama ini. Namun hanya dari nada suaranya saja, Nana sudah tahu bahwa Kyoya sebenarnya belum mempercayainya sepenuhnya. Karena itulah ia mulai mencari cara baru untuk membunuh pemuda abadi tersebut. Jika serangan fisik tidak berhasil, maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah racun. Tetapi sebelum Nana sempat menjalankan rencananya,
seorang murid laki-laki tiba-tiba datang menghampirinya di malam hari. Murid itu bernama Tsunekichi, seorang pengguna kemampuan unik yang bisa memotret masa depan. Dengan wajah serius, ia menunjukkan sebuah foto hasil kekuatannya, sebuah foto yang memperlihatkan Nana sedang menyergap dirinya. Dan sejak saat itu, Tsunekichi mulai mempertanyakan apa sebenarnya maksud dari tindakan Nana. Nana sama sekali tidak bisa mengelak ketika Tsunekichi menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya. Bukan hanya foto dirinya sendiri, murid itu bahkan memiliki gambar yang memperlihatkan momen saat Nakajima dibunuh oleh Nana. Dengan kemampuan kameranya yang dapat memotret masa depan, Tsunekichi benar-benar yakin bahwa takdir tidak akan pernah bisa diubah. Karena itulah, alih-alih mencoba mencegah masa depan buruk yang menantinya, Tsunekichi justru memilih menikmati hidup sesuka hati sebelum waktunya tiba. Namun ada satu hal yang selama ini selalu membuatnya kesepian. Ia tidak memiliki teman dekat, apalagi seorang pacar. Maka setelah mengetahui rahasia Nana, Tsunekichi memanfaatkan situasi itu untuk memaksanya menjadi pacarnya sampai kejadian dalam foto benar-benar terjadi. Dalam posisi terdesak, Nana tidak memiliki pilihan lain selain menuruti semua permintaannya. Sedikit saja ia melawan, maka seluruh rahasianya bisa terbongkar di depan semua murid. Suatu malam, ketika Tsunekichi sedang tertidur lelap, tiba-tiba sebuah foto baru keluar dari kamera instan miliknya. Foto itu merupakan gambaran kejadian masa depan yang akan segera terjadi. Awalnya Nana hanya berniat memeriksanya sekilas. Namun begitu melihat isi foto tersebut, ekspresinya langsung berubah tegang. Ada sesuatu dalam gambar itu yang membuatnya merasa sangat tidak tenang. Tanpa membuang waktu, Nana segera menyembunyikan foto tersebut sebelum Tsunekichi sempat menyadarinya. Sayangnya, Tsunekichi langsung sadar bahwa salah satu hasil fotonya telah dicuri. Karena biasanya, dia mendapat 5 foto masa depan ketika sedang tidur, namun kali ini jumlahnya hanya ada 4. Tanpa ragu ia langsung memeriksa tubuh Nana dan menemukan foto yang ia kira asli. Padahal tanpa ia sadari, Nana sudah menukarnya terlebih dahulu dengan foto palsu agar Tsunekichi lengah. Manipulasi itu sengaja dilakukan untuk memancingnya menuju gedung olahraga sesuai rencana Nana. Nani? 能力で予知した写真ではないし、気づかれるかとも思ったから。本当の写真はここにある。Sementara itu, foto asli yang disembunyikan Nana ternyata memperlihatkan masa depan yang jauh lebih berbahaya baginya. Sebuah kejadian ketika dirinya tertangkap basah oleh teman sekelasnya sendiri. Hiiragi, nani shiteru nda? Mengetahui ancaman sebesar itu, Nana langsung bergerak cepat untuk mengantisipasi semuanya sebelum takdir tersebut benar-benar terjadi. Hiiragi, tokoro de, kore wa douyu koto nanda? Kyoya mulai terlibat dalam situasi ini tanpa sengaja. Sebelumnya, ia mendengar rumor bahwa Tsunekichi terus membanggakan hubungannya dengan Nana dan mengaku kalau mereka berdua sedang berpacaran. Nana-chan, ore no kanojo ni natta kara. Di sisi lain, Nana justru berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Ia masih punya kesempatan untuk memutarbalikkan keadaan dan menciptakan kebohongan baru. Di depan Kyoya, Nana langsung memainkan peran sebagai korban. Ia mengaku bahwa Tsunekichi selama ini diam-diam mengambil foto dirinya saat sedang mandi, lalu mengancam akan menyebarkannya jika Nana tidak menuruti semua keinginannya. Cerita itu terdengar begitu meyakinkan hingga bahkan Kyoya memilih untuk tidak menggali lebih jauh masalah tersebut. Baginya, itu sudah cukup menjelaskan kenapa hubungan Nana dan Tsunekichi terlihat aneh belakangan ini. そうですよ。傷口も見当たらないです。常吉さんはもともと何かの病気だったんじゃないでしょうか。ひとまず助けに来てくださってありがとうございました。常吉さんのことは明日皆さんに公表します。 Setelah berhasil mengalihkan kecurigaan, Nana segera berusaha memusnahkan foto asli yang bisa membongkar seluruh rahasianya. Namun saat memeriksanya, ia sadar ada beberapa foto yang hilang.
Jantungnya langsung berdegup kencang ketika mengetahui bahwa Tsunekichi ternyata masih menyimpan sisanya. Dan yang lebih buruk lagi, Michiru sudah sempat melihat foto-foto tersebut. Untungnya, Michiru yang polos sama sekali tidak memahami arti sebenarnya dari gambar itu. Ia bahkan dengan santai memegang foto tersebut lalu mengembalikannya kepada Nana tanpa rasa curiga sedikitpun. Menyadari kesempatan itu, Nana langsung bergerak cepat menutupi semuanya dengan kebohongan lain. Ia mengatakan bahwa kemampuan Tsunekichi sebenarnya bukan melihat masa depan, melainkan hanya memotret hal-hal aneh yang muncul di dalam mimpinya. Dengan penjelasan itu, Michiru pun tidak lagi memikirkan foto tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya. Sementara Nana sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, Kyoya justru semakin frustrasi dengan sikap pihak sekolah. Menurutnya, sudah terlalu banyak kejanggalan dalam setiap kematian dan hilangnya murid di pulau itu. Namun anehnya, pihak sekolah sama sekali tidak menghubungi polisi ataupun melakukan penyelidikan serius. Karena merasa tidak bisa lagi mengandalkan siapapun, Kyoya memutuskan untuk mencari jawabannya sendiri. Ia bahkan berniat melakukan otopsi terhadap jasad para korban demi menemukan penyebab kematian yang sebenarnya. Tentu saja keputusan itu langsung menjadi ancaman besar bagi Nana. Jika Kyoya berhasil menemukan bukti sedikit saja, seluruh rencananya bisa runtuh seketika. Karena itulah Nana terus berusaha menghalangi penyelidikan tersebut dengan berbagai cara. Namun situasi menjadi semakin berbahaya ketika seorang murid bernama Yuka muncul dengan kemampuan mengendalikan mayat. Dengan kekuatan itu, ia mencoba membangkitkan tubuh Tsunekichi agar mereka bisa menanyakan langsung bagaimana dirinya mati. Mendengar hal tersebut, Nana langsung panik dalam hati, tetapi di luar ia tetap berpura-pura tenang. Ia segera menghentikan Yuka sambil berpura-pura peduli, mengatakan bahwa arwah orang mati pasti akan menderita jika terus dipaksa bangkit kembali. Padahal alasan sebenarnya jauh lebih sederhana. Kemampuan membangkitkan mayat adalah ancaman besar bagi dirinya. Jika Tsunekichi berhasil berbicara, maka semua kebohongan Nana akan berakhir saat itu juga. Sejak momen itu, Nana langsung memutuskan bahwa Yuka dan Shinji harus menjadi target berikutnya sebelum mereka menimbulkan masalah yang lebih besar. Sayangnya, rencana tersebut tidak semudah sebelumnya. Belakangan ini Kyoya terus berpatroli di sekitar asrama dan mengawasi keadaan tanpa henti, membuat Nana kesulitan bergerak bebas pada malam hari. Karena tidak memiliki kesempatan lain, Nana akhirnya membuat sandiwara baru dengan berpura-pura sakit agar tidak dicurigai. Setelah semua orang lengah, ia diam-diam menyelinap ke asrama laki-laki untuk meracuni Shinji secara langsung. Hiiragi, daijoubu ka? Begitu aksinya selesai, Nana segera berusaha kembali sebelum Kyoya menyadari dirinya menghilang. Namun di tengah perjalanan, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia menemukan seekor kucing yang terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Di mata Kyoya, tindakan tersebut justru membuat sosok Nana semakin sulit dipahami. Ia tidak mengerti bagaimana seorang gadis yang terlihat begitu peduli terhadap seekor kucing bisa saja menjadi pembunuh berdarah dingin di saat yang sama. Keraguan itu terus menghantui pikirannya. Tetapi sekali lagi Kyoya tidak memiliki bukti apapun untuk memastikan dugaan tersebut. Sementara itu, setelah berhasil lolos dari pengawasan, Nana kembali melanjutkan rencananya untuk membunuh Yuka. Namun tepat saat ia hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba ditahan dari belakang oleh Shinji. Pada saat itulah fakta mengerikan akhirnya terungkap. Selama ini, orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengendalikan mayat bukan Shinji, melainkan Yuka. Sedangkan Shinji sendiri ternyata sudah lama mati dan tubuhnya terus dikendalikan oleh Yuka agar terlihat masih hidup. Menyadari Nana mencoba membunuh mereka, Yuka langsung yakin bahwa semua kematian misterius sebelumnya kemungkinan besar juga dilakukan oleh Nana. Karena itu, ia berniat membongkar semuanya kepada seluruh murid di sekolah. Dalam keadaan terpojok, Nana akhirnya tidak punya pilihan selain mengakui perbuatannya secara langsung.